Tapi nih Wak ya, dari ketiga kesaksian yang sudah diberikan oleh beberapa saksi ini, tim kepolisian tetap tidak dapat menentukan tersangka dari pembunuhan keluarga Miyazawa ini Wak. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di video kali ini Nadia akan kembali membahas sebuah cerita kriminal seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru datang, aku ucapin selamat datang. Aku bakal upload video 3 kali seminggu di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan by the way juga nih Wak ya, aku banyak kali dapat DM dari kalian, "Kak, kok nggak upload video baru?" katanya. Lah perasaan aku upload tiap minggu lah Wak. Dan ternyata setelah diusut punya usut gegara nih, kalian itu belum nyalain lonceng. Coba cari di bawah tuh ada lonceng, kalian klik. Jadi nanti kalau misalnya aku upload video baru, kalian tahu gitu, dapat notif gitu dari mereka ya kan. Yang udah nyalain lonceng mantap, yang udah subscribe lebih sayang lagi aku sama kalian. Oke, by the way, di video kali ini Nadia akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan satu keluarga di sebuah daerah bernama Setagaya yang berada di Tokyo, Jepang, Wak. Nah, korban dari pembunuhan ini adalah satu keluarga yang disebut keluarga Miyazawa ini, yaitu bapaknya yang bernama Mikio Mizawa, ibunya bernama Yasuko Mizawa, dan kedua anak mereka yang pertama namanya Nina Miyazawa, dan yang terakhir Rei Miyazawa, Wak. Berempat nih mereka satu keluarga. Dan pembunuhan terhadap keluarga muda Miyazawa ini, Wak, betul-betul mengguncang Jepang secara mendalam, dan investigasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi salah satu investigasi terbesar sepanjang sejarah Jepang, Wak, biar kalian tahu. Kenapa? Karena ya, investigasi pembunuhan keluarga Miyazawa ini melibatkan kurang lebih 246.044 investigator yang telah mengumpulkan lebih dari 12.545 bukti. Tapi nih, meskipun pihak kepolisian tahu banyak tentang si pembunuh, sayangnya sampai detik ini mereka tidak dapat mengetahui siapa dan kenapa si pembunuh ini melakukan kejahatan yang begitu kejam kepada keluarga harmonis ini, Wak. Memang harmonis sekali keluarga, nggak ada masalah, nanti aku ceritain. Nah, jadi gimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita masuk, check it out. Oke Wak, jadi ceritanya pada tahun 1990 keluarga Miyazawa ini pindahlah ke sebuah daerah yang bernama Setagaya ini di kota Tokyo. Meskipun Tokyo adalah seperti kalian tahu lah kan salah satu kota terbesar dan tersibuk di dunia, tapi Setagaya ini Wak terletak agak terpencil gitulah dan betul-betul tenang kali di sana. Nah, di Setagaya ini terdapat satu taman kota Wak yang dikenal sebagai Tokyo Municipal Shoshigaya Park. Dan di taman kota ini Wak terdapat lapangan tenis, taman bermain juga untuk anak-anak kecil, ada taman skate-nya juga untuk remaja. Dan juga ada perumahan ini di sepanjang batas tamannya itu. Dan di perumahan inilah Wak keluarganya Miyazawa itu tinggal. Dari saat keluarga Miyazawa itu pindah ke sana, masih ada tuh sekitar 200 rumah di area tersebut. Tapi dikarenakan ada ekspansi besar-besaran ya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, rumah-rumah ini dibeli balik lah nih sama pemerintah kota dan diubah menjadi lebih banyak daerah taman gitu Wak. Dan dikarenakan hal itu pada tahun 2000 hanya tinggal 4 rumah aja lah Wak yang bertahan di sana dari 200 rumah tadi tuh Wak. Nah, di salah satu rumah yang bertahan inilah Wak keluarga Miyazawa itu tinggal. Nah, rumah dari keluarga Miyazawa ini Wak dibagi jadi 2. Satu bagian yang ditinggali Mikio, si Yasuko, Nina sama Rei tadi, 4 beranak ini, dan satu bagian lagi dari rumah tersebut ditempati oleh ibu sama kakak perempuannya si Yasuko, istrinya si Mikio. Emang kelihatan dari luar tuh kayak satu gitu, tapi dibagi 2 bagian gitulah rumah itu. Tapi nih Wak, di antara 2 bagian rumah ini, meskipun memang kelihatan kayak satu rumah, mereka ini nggak punya pintu penyambung di dalam rumah gitu Wak. Nggak ada connecting door. Jadi kalau misalnya mau masuk ke rumah sebelahnya harus keluar rumah dulu baru masuk lagi lewat pintu depan. Kayak gitulah aktivitas mereka kalau ingin bertegur sapa gitu Wak. Nah, itu ya keadaan rumahnya Miyazawa dan keluarganya ini Wak. Kita balik lagi ke latar belakang keluarga Miyazawa ini. Keluarga Miyazawa ini Wak dikenal sebagai keluarga yang harmonis sekali. Mikio ini dikenal sebagai sosok suami dan ayah yang baik kali, dan dia juga bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang marketing, dan sedangkan istrinya Yasuko ini adalah seorang guru. Terus Nina, anak pertama mereka yang merupakan anak perempuan satu-satunya juga, udah kelas 2 SD Wak. Dan juga si Nina ini dikenal sebagai anak yang periang. Bahkan ya Wak ya, nenek yang bernama Haruko, mama Yasuko tinggal sebelah rumahnya tuh dia berkata kalau Nina ini suka kali nari balet Wak, dan main piano juga. Sedangkan anak terakhir mereka, anak laki-laki mereka yang disebut Rei, dia masih TK Wak. Dan juga dikatakan si Rei ini mempunyai cacat mental dikit lagi tuh Wak. Tapi walaupun demikian Mikio, Yasuko sama Nina sayang kali sama Rei. Anak paling kecil lah pula ya kan. Dan keluarga Miyazawa ini Wak diketahui mempunyai aktivitas harian layaknya sebuah keluarga pada umumnya aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Dan mereka ini paling suka Wak kalau sudah merayakan pergantian tahun gitulah di akhir
akhir tahun. Karena bagi mereka itu tuh adalah sebuah kesempatan untuk bisa merayakan dan menyambut awal yang baru gitu loh. Jadi momen tahun baru itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Miyazawa ini. Tapi ternyata di hari yang paling mereka tunggu tiap tahun inilah kejadian naas terjadi kepada keluarga ini. Dimana pada saat itu, tepatnya di tanggal 30 Desember tahun 2000 di pagi harinya, keluarga Miyazawa ini dikabarkan pergi ke sebuah pusat perbelanjaan dan membeli barang-barang yang memang mereka butuhkan gitu untuk perayaan akhir tahun yang mereka tunggu-tunggu ini. Dan setelah selesai berbelanja, mereka pun dikabarkan balik lagi nih ke rumah seperti biasa kan, untuk menyantap makan malam bersama dan menikmati malam layaknya keluarga pada umumnya. Itu masih tanggal 30 Desember tuh. Baik-baik aja tuh, harmonis, ketawa-ketawa lah mereka satu keluarga ya kan. Tapi ternyata di hari dimana mereka ingin menyambut tahun baru itulah, keluarga Miyazawa tiba-tiba ditemukan sudah meninggal dunia. Gimana kisahnya? Langsung lah zoom. Jadi ceritanya pada tanggal 31 Desember 2000 sekitar jam 10 pagi gitulah, nenek Haruko ini mencoba menelpon anak perempuannya si Yasuko. Karena dia pikir, oh nanti malam ini pasti akan menjadi perayaan besar keluarga kita. Mungkin ada yang mau aku bantu gitu nak, biar aku nggak usah kerja sendirian. Dan itu memang kegiatan rutin mereka tiap tahunnya, itu selalu masak bareng-bareng lah gitu kan, atau mempersiapkan apapun itulah untuk merayakan tahun baru di malam harinya. Dia telepon lah si Yasuko dari rumahnya nih, sebelahan rumah nih kan. Ditelepon nih, kok nggak diangkat kata mama ya. Telepon lagi, tapi dia kedengeran tua kalau misalnya dering telepon di sebelah, karena kan memang sebelah dempet kali tuh. Ditelepon nggak diangkat, dicoba lagi telepon nggak diangkat. Dan ini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Ini tuh kayak bukan kebiasaan keluarga Miyazawa tuh loh jam 10 pagi pasti mereka udah bangun. At least lah, walaupun walaupun anak-anaknya itu masih tertidur, pasti Mikio sama Yasuko udah bangun. Mereka bukanlah tipe orang yang kayak kita tuh loh, bangun kesiangan enggak. Karena udah mulai dak-dikduk nih mamanya, langsung keluar pintu depan kan. Pergilah nenek Haruko ini ke rumah anaknya, diketok tok. Karena kan dia ini memang pengen memastikan kalau anak beserta keluarga baik-baik aja ya kan. Ini kenapa kok aku telepon gak aku angkat? Dah diketok, dipencet belnya. Gak ada juga jawaban. Makin deg-degan mama ini. Akhirnya dia balik lagi ke rumah. Dia ambil tuh kunci cadangan rumahnya si Yasuko, yang memang sudah diberikan sama Yasuko dan Mikio. Kalau butuh apa-apa lah, kami lagi gak ada di rumah, masuk lama gitu. Dah diambilnya lah itu kan kuncinya kan. Balik lagi ke depan, dibukanya kaget sekaget-kagetnya nenek Haruko ini pada saat dia melihat menantunya alias si Mikio ini udah terbaring penuh cairan merah atau darah di semua tubuhnya penuh. Mikio ditemukan sudah terbaring tidak bernyawa di kaki tangga menuju lantai 2 rumah mereka. Nengok si Mikio atau menantunya udah terbaring kayak gitu nengok nengok menantunya udah Yes you can. Nengok menantunya udah separah itu keadaannya kan, nggak mikir panjang lagi si Haruko langsung dia bergegas naik ke lantai 2. Ya pasti untuk nyari anak sama cucu-cucunya lah ya kan. Tapi balik lagi dia terkejut bukan main setelah dia menyaksikan keadaan yang sangat sungguh mengenaskan, di mana anaknya si Yasuko ini dan cucunya pun sudah terbaring tidak bernyawa di dekat tangga yang menuju ke lantai 3. Di sana dia melihat Yasuko dan Nina terbaring juga penuh darah juga. Pada saat itu Haruko ini sempat mencoba tuh meraba leher anaknya sama cucunya juga untuk mencari tanda-tanda denyut nadi lah gitu, berharap mereka ini masih bisa diselamatkan kan Tapi sayangnya pada saat diraba-raba kayak gitu, Haruko tidak dapat merasakan apa-apa. Dan di dalam kepanikannya Haruko ini, dia pun langsung mencari Rei nih, cucu terakhir dia tadi. Haruko pun langsung pergi ke kamarnya Rei. Betul di sanalah dia menemukan jasad Rei yang sudah tidak bernyawa juga di dalam kamarnya, di atas kasurnya dia. Nah kalau si Mikio, Yasuko sama Nina kakaknya ini ditemukan dalam keadaan berlumuran darah tidak sama Rei, gak ada darah sedikit pun di badannya. Hanya saja memang badannya udah dingin, gak ada denyut nadi juga. Tapi terbaring lah dia tuh di atas kasurnya kan Terus nih setelah menemukan anak, menantunya, cucu-cucunya ini yang udah gak bernyawa lagi, pasti Haruko ini langsung menelpon polisi dan meminta mereka untuk segera datang. Dan gak lama setelah itu datanglah itu polisi kan, dan langsung melakukan penyelidikan atas kejadian dari pembunuhan kejam terhadap keluarganya Miyazawa ini. Pihak kepolisian pun langsung seperti biasa melakukan olah TKP, dan jasad keempat anggota keluarga Miyazawa ini pun langsung dievakuasi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang bisa membantu untuk menetapkan akibat kematian mereka berempat ini.
Dan setelah penyelidikan dilakukan, polisi menetapkan bahwa keluarga Miyazawa ini telah meninggal pada tanggal 30 Desember 2000 sekitar pukul 11.30 malam. Kalian ingat kejadian yang terjadi tanggal 30 Desember itu? Mereka pergi ke supermarket, belanja seperti biasanya, balik sempat makan juga. Habis itu Haruko sama adiknya Yasuko balik, ya udah selesai gitu makan malam mereka. Ternyata nih dari penyelidikan, nggak lama setelah ibu Haruko sama adiknya balik ke sebelah itulah, tepatnya di jam 11.30 malam mereka itu dibunuh. Nah, tenggat waktu ini diyakini oleh polisi dengan alasan bahwa sekitar pukul 7 malam nih Yasuko ini masih bisa menelpon ibunya setelah makan malam tersebut. Dan si Nina pun sempat menonton film kartun jam 9.38 malam tuh. Dan sekitar pukul 10.45 malam Mikio ini masih mengakses email kantornya. Dan by the way juga Mikio ini dia selalu work from home. Jadi dia bekerjanya di rumah gitu, bukan di kantor. Online lah mungkin pada zaman itu. Nah, jadi masih ada tuh aktivitas mereka sebelum akhirnya sampai jam 11.30 itu. Itulah kenapa akhirnya penyelidikan mengatakan kemungkinan mereka ini meninggal pukul 11.30 malam di tanggal 30 Desember. Tapi polisi belum dapat nih mengkonfirmasi dari mana sang pelaku ini bisa masuk ke dalam rumah keluarganya Miyazawa. Tetapi polisi berspekulasi bahwa si pembunuh ini masuk melalui jendela kamar mandi yang memang terbuka yang terletak di belakang rumahnya mereka. Dikarenakan memang posisi rumahnya Miyazawa ini terletak tepat bersinggungan dengan taman kota tadi itu yang besar tadi itu inilah yang menempatkan rumah keluarga Miyazawa ini dekat dengan pepohonan yang cukup tinggi. Dan dari salah satu pohon tersebut tertanam tepat pula tuh di belakang rumahnya mereka. Dan si pelaku ini dipercayai telah memanjat pohon tersebut untuk bisa mengakses jendela kamar mandi keluarga Miyazawa yang pada saat itu sedang terbuka. Kamar mandi ini memang berada di lantai 2 pula Dan setelah itu juga nih polisi juga mengalami kesusahan dalam menetapkan alur pembunuhan. Tetapi setelah mereka ini mengikuti bercak-bercak darah yang tersebar di hampir seluruh rumahnya Miyazawa ini, polisi berspekulasi bahwa si pelaku ini masuk terlebih dahulu ke dalam kamarnya Shire yang memang terletak di lantai 2 tersebut. Dia lalu mencekik Shire yang mungkin pada saat itu sedang tertidur sampai meninggal, karena kan di atas sempat tidur kan Shire kan. Nah, terus Nina yang pada saat kejadian itu kebetulan pula lagi berada di lantai 2 teriak tuh pada saat dia melihat adiknya lagi disakiti oleh orang yang tidak dia kenal. Karena si pelaku ini mendengar si Nina ini berteriak, langsung lari kejar si Nina yang sedang berusaha lari ke mamanya di lantai 3 Dan sewaktu kejar-kejaran ini terjadi, Mikio yang memang berada di lantai 1 langsung menuju ke lantai 2 dan Mikio pun terlibat perkelahian dengan si pelaku. Tetapi sayangnya si Mikio ini kemungkinan kalah lah pasti ya kan, karena ternyata sang pelaku ini membawa senjata tajam berupa pisau. Dan pisau ini pula yang dipakai oleh si pelaku untuk menusuk Mikio di kepalanya. Mikio yang sudah tidak berdaya itu pun jatuh tuh baru sampai ke lantai dasar. Makanya itulah si Haruko nemuin menantunya itu ada di lantai dasar dekat tangga itu kan, tangga menuju lantai 2. Dan kemungkinan pada saat menusuk si Mikio itu pisau yang digunakan si pelaku ini patah. Karena memang si pelaku ini sadar kalau pisaunya patah, turunlah dia itu ke bawah, pergi ke dapur untuk mencari pisaunya keluarga Miyazawa. Dan pada saat si pelaku ini ke bawah, si Yasuko ya bisa aja sih memang dia tuh mengira lah si pelaku ini kemungkinan udah pergi. Kan dia lari tuh lantai 3 kan, waktu suaminya baku hantam sama si pelaku ini. Karena dia udah nggak dengar suara lagi, dia pikir pelakunya udah pergi. Turunlah mereka berdua nih anak beranak dari lantai 3 ke lantai 2. Pertama untuk mencari Rei dan mengecek si suaminya ini. Nina ikutlah kan sama mamanya. Nah, pada saat si Yasuko dan Nina ini turun ke lantai 2 itu pelaku itu naik lagi ke lantai 2, udah diambil pisau dari dapur tuh. Dan di saat inilah pelaku menyelesaikan perbuatannya, di mana si pelaku ini menusuk Yasuko dan Nina sampai berkali-kali. Sampai-sampai nih petugas forensik mencatat bahwa luka Yasuko dan Nina ini lebih liar lagi, lebih buas lagi, dikarenakan ditemukan lebih banyak luka tusukan dari kedua tubuh malang ini dibanding luka tusukan yang ada di tubuhnya si Mikio. Nah, itulah spekulasi dari alur pembunuhan menurut polisi pada saat itu. Aku ringkas aja nih. Jadi alurnya kemungkinan si pembunuh ini naik dari pohon, loncat ke kamar mandi, pergi ke kamarnya si Rei, di bekapnya Rei, nampak sama Nina. Nina lari kejar mamanya. Si Mikio dengar anaknya nangis, dia lari, ketemuan sama pelaku, baku hantam dulu si Nina sama Yasuko naik ke atas. Mati si Mikio, patah pisau si pelaku, jatuh si Mikio, pelaku ke bawah ambil pisau. Yasuko sama Nina mikir pelaku udah pergi, turun ke bawah, pas pula si pelaku ini naik, papasan, dah dihantamnya lah itu terakhir si itu. Mereka berdua itulah, lupa aku, Yasuko sama Nina. Itu adalah spekulasi alur pembunuhan dari polisi.
gitu ya. Dan setelah polisi berspekulasi tentang alur pembunuhan, polisi pun akhirnya menemukan fakta yang lebih mengerikan lagi, bahwa si pembunuh ini Wak ya, biar kalian tahu, sempat menghabiskan waktu selama berjam-jam di rumahnya keluarga Miyazawa itu Wak, setelah dia melakukan pembunuhan keji tadi tuh. Tidak seperti pembunuhan yang tidak terpecahkan lainnya Wak. Orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Miyazawa ini telah meninggalkan banyak bukti. Makanya itulah sampai 12.545 bukti tadi ya kalau nggak salah. 12.000 bukti yang ditinggalkan oleh si pelaku ini nih. Dimana pertama-tama mereka menemukan ada kotoran manusia di kamar mandi rumahnya keluarga Miyazawa yang nggak di flashnya gitu loh, atau nggak disiram ya. Dan dari kotoran ini para penyelidik dapat menyimpulkan bahwa makanan yang telah dikonsumsi oleh si pelaku sehari sebelum kejadian ini adalah tipikal makanan yang dimasak oleh seorang ibu untuk anaknya Wak. Kayak ada ubi-ubian lah gitu bukan instan, bukan masakan yang biasa dimasak kayak anak kos atau yang tinggal sendirian gitulah. Dan dari analisa ini Wak, polisi mengindikasi bahwa si pelaku ini adalah kemungkinan seorang remaja. Dan beberapa penyelidik mencurigai bahwa si pembunuh ini adalah seseorang yang masih tinggal bersama ibunya. Dan selain pup di rumahnya Miyazawa itu Wak, si pelaku ini juga sempat makan makanan dari dapurnya keluarga Miyazawa, bekas makan malamnya mereka itu Sempet juga dia buat teh Wak, dan memakan 4 es krim juga. Udah macam rumah nenek dia aku rasa. Dan setelah itu juga ya, si pelaku ini sempat mengakses halaman web yang disimpan di keluarganya Miyazawa. Dia juga sempat membersihkan luka akibat perkelahiannya dengan si Mikio. Dan dia juga sempat tidur tuh di sofa keluarganya Miyazawa ini di lantai 2. Dia juga meninggalkan tas pinggang, sapu tangan, sepatu, topi, sarung tangan, jaket, dan bajunya yang penuh darah Wak di keluarganya Miyazawa. Macam gak ada takut-takutnya si pelaku ini. Beda kan sama pembunuhan berantai lainnya tuh loh. Dan kalau misalnya dianalisis secara fisik nih Wak ya, diyakini kalau pelaku ini mempunyai tinggi sekitar 170 cm dan mempunyai lebar pinggang 83 cm. Dan polisi juga menemukan fakta bahwa baju si pembunuh yang sudah ditinggalkan itu telah dibeli di prefektur Kanagawa Wak. Dan polisi juga dapat mengetahui bahwa baju yang dipakai oleh si pelaku itu ternyata hanya ada 130 pieces aja di Jepang Wak. Dan 10 diantaranya itu beredar di Tokyo. Jadi lumayan baju yang unlimited lagi, unlimited. Jadi lumayan baju yang limited edition lah gitu Wak, baju yang dipakai sama pelaku nih. Dan selain itu dari hasil penyelidikan yang sangat mendetail oleh pihak forensik Wak, mereka menyimpulkan bahwa baju si pelaku ini telah dicuci dengan cara yang tidak umum di Jepang. Tahun 2000 udah canggih kali Tokyo memang ya. Dari bajunya aja mereka udah tahu itu cara cuci dari baju itu. Hebat ya. Dan ternyata cara yang dipakai oleh si pelaku untuk mencuci baju tersebut adalah cara yang biasanya dipakai oleh orang-orang Korea. Tokyo, Setagaya, Korea. Dan selain itu juga Wak, tim forensik juga menemukan ada butiran pasir di dalam tas pinggang milik pelaku yang ditemukan tuh Dan dari temuan pasir ini ada 2 pemberitaan juga Wak tentang asal muasal butiran pasir tersebut. Yang pertama, butiran pasir tersebut dipercayai datang dari Nevada Desert. Lebih tepatnya adalah Edward Air Force Base di California Wak. Terus yang keduanya, butiran pasir tersebut dipercayai datang dari salah satu daerah di Korea Selatan. Kok bisa ya? Dan fakta menariknya dalam kasus ini adalah ditemukannya bukti DNA dan sidik jari si pembunuh di TKP. Dan DNA ini dipercayai dapat ditemukan akibat perkelahian. Ya, perkelahian. Perkelahian Mikio dan si pembunuh ini. Karena anggota keluarga Miyazawa itu tidak ada yang mempunyai tipe darah A Wak. Tetapi polisi kegedean nganga aku. Terlepas bentul ya. Oke, sampai mana tadi? Tetapi polisi dapat menemukan tipe darah A di TKP. Maka dari itulah Wak, polisi percaya bahwa si pelaku ini bergolongan darah A. Tetapi yang membuat polisi menemui jalan buntu adalah setelah DNA dan sidik jari tersebut dimasukkan ke dalam sistem nih Wak ya. DNA dan sidik jari si pelaku ini tidak dapat ditemukan di dalam database-nya mereka Wak. Karena jalan terhambat inilah polisi berusaha membedah DNA si pelaku lebih jauh lagi. Dimana dari analisa DNA yang telah mendetail ini, kepolisian dapat menetapkan bahwa si pelaku ini adalah laki-laki yang lahir antara tahun 1965 sampai 1985, yang mana pada saat itu sekitar usia 15 sampai 35 tahun lah Wak. Dan juga kemungkinan mempunyai ras campuran. Dan secara khusus tes forensik ini menunjukkan bahwa ibunya ini datang dari Eropa Selatan. Kemungkinan dari suatu tempat di Laut Adriatik Wak. Dan ayahnya si pelaku ini
ini kemungkinan berasal dari Asia Timur Laut. Dan lewat dari DNA-nya pun dapat diketahui bahwa ada kemungkinan sang pelaku mempunyai DNA Jepang, Cina, atau Korea. Dan atas dasar analisa-analisa inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa pembunuhnya ini adalah bukan warga negara Jepang. DNA sidik jari dadapan, nggak ada dalam sistem. Dan kepolisian Tokyo pun meminta bantuan ke International Criminal Police Organization untuk membesarkan wilayah pencarian tersangka sampai ke Cina dan Korea juga. Dan melihat gencarnya pihak kepolisian ini melakukan penyelidikan, adalah pasti beberapa orang yang datang ke pihak kepolisian menyampaikan hal yang menurut mereka janggal tuh pada malam keluarganya Miyazawa ini terbunuh. Banyak nih beberapa orang juga turut membantu tim kepolisian atas pembunuhan keluarga malang ini. Dimana yang pertama nih ada kesaksian dari seorang supir taksi, dimana dia berkata dia ini telah mengangkut 3 pria di area rumahnya keluarga Miyazawa ini setelah tengah malam di hari itu. Dan setelah sampai di tujuan mereka ini keluar dari pintu mobil dan supir taksi tersebut menemukan ada bekas darah di tempat duduk belakang mobilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kesaksian dari seorang wanita yang mengendarai mobilnya melewati taman di rumahnya Miyazawa di waktu subuhnya dan wanita tersebut sempat melihat ada seorang laki-laki berlari di depannya dengan keadaan tangan terluka. Udah subuh tuh kan si pelaku yang nggak tahu diri ini kan sempat juga bersantai-santai di rumah itu kan. Kemungkinan dari tengah malam setelah menghabisi keluarganya si Miyazawa ini, udah mau pagi tuh dia takut si Haruko ini udah bangun, mungkin dia tahu memang ada si mertuanya si Mikio di sebelah, makanya itulah dia keluar subuh-subuh. Pas pula si cewek ini nengok, dia lewat depannya tangannya berdarah. Itu yang kedua. Yang terakhir nih, ada juga kesaksian dari salah satu perawat di pusat medis di stasiun kereta yang terletak sekitar beberapa kilometer dari tempat kejadian perkara. Di mana si perawat ini berkata dia ini telah merawat seorang laki-laki yang datang di waktu subuh dan dia mempunyai luka parah juga di tangannya. Kemungkinan laki-laki yang dilihat oleh si perawat ini adalah laki-laki yang terlihat oleh saksi kedua yang si cewek nengok orang tangan berdarah di depan mobilnya itu waktu nyebrang. Tapi nih dari ketiga kesaksian yang sudah diberikan oleh beberapa saksi ini, tim kepolisian tetap tidak dapat menentukan tersangka dari pembunuhan keluarga Miyazawa ini. Salah satu aspek yang memberatkan dalam kasus ini adalah tidak jelasnya motif pembunuhan. Di dalam ketidakjelasan inilah banyak orang yang berspekulasi atas motif pembunuhan dari keluarganya Miyazawa. Dan ini nih aku akan menyebutkan beberapa teori-teori yang tersebar di media tentang motif dari pembunuhan keluarga malang Miyazawa ini. Teori pertama, keluarga Miyazawa ini dibunuh oleh perampok. Teori ini mengatakan bahwa keluarga Miyazawa ini dibunuh demi uang. Ya walaupun sebenarnya teori ini sepertinya yang paling masuk akal, tetapi melalui olah TKP si pembunuh ini tidak mencuri banyak uang dari keluarga Miyazawa. Diperkirakan hanya sekitar 1000 yen aja gitu yang menghilang di rumah itu. Tapi barang-barang berharga lain milik keluarga Miyazawa ini pun nggak hilang sama sekali. Dan di sana juga polisi dapat melihat uang-uang lain yang berserakan di rumah tersebut nggak diambil sama si pelaku. Dan selain itu juga keputusan si pembunuh ini untuk tinggal di rumah keluarga selama berjam-jam, dan fakta bahwa dia ini sempat membuang beberapa barang pribadinya menunjukkan bahwa itu pasti perampokan bukanlah motif dari pembunuhan ini. Itu teori pertama. Teori kedua adalah keluarga Miyazawa ini dibunuh oleh pemain skateboard di taman skateboard yang ada di belakang rumahnya. Karena menurut kesaksian dari beberapa tetangga, memang si Mikio ini sering sekali terlibat konfrontasi intens atau adu mulut dengan pemain skateboard muda yang sering berkunjung di taman skate di belakang rumahnya Miyazawa. Para saksi itu tetangga-tetangga ini mengatakan bahwa memang Mikio ini sering beradu argumen dengan suara yang keras. Kenapa si Mikio ini beradu argumen? Karena kan seperti yang aku bilang tadi, Mikio ini WFH, harus kerja. Dia punya anak-anak juga, kadang juga tidur siang. Sementara si pemain skateboard ini udahlah bising gara-gara papan skateboardnya. Mereka karena suka ketawa-ketawa, teriak-teriak kayak gitulah. Walaupun sebenarnya Mikio ini sudah sempat mengingatkan, tolong bisa nggak sih agak pelan-pelan aja kalian. Boleh main-main lah karena memang ini taman skate, tapi jangan gede-gede kali suara kalian, berisik. Malah dilawannya si Mikio. Dari situ memang hubungan antara Mikio dengan anak-anak yang lagi main skate itu nggak baik. Dan dari situ beberapa detektif menduga bahwa salah satu dari pemain skateboard ini yang sudah diperingatkan oleh si Mikio ini sakit hati sama kata-katanya si Mikio. Barulah itu dia melakukan aksi balas dendam kepada keluarganya Miyazawa. Tapi beberapa orang tidak percaya bahwa hal inilah yang mengakibatkan keluarga Miyazawa ini terbunuh. Mereka merasa alasan ini tidak cukup kuat untuk dikaitkan atas pembunuhan yang sudah terjadi oleh keluarganya Miyazawa ini.
Teori ketiga adalah pembunuhan acak yang dilakukan oleh orang yang memang sudah putus asa atas situasi ekonominya. Jadi Wak, sebenarnya pada tahun 2018 silam, pihak berwenang Jepang sempat menerbitkan informasi lebih lanjut tentang tersangka utama dalam pembunuhan Setagaya ini, Wak. Pertama, barang-barang yang ditinggalkan si pembunuh banyak sekali memiliki jejak pasir, ya kan. Nah, polisi mengartikan petunjuk ini sebagai tanda bahwa dia ini sering menghabiskan waktu di luar rumah. Sejak tahun 1980-an, meskipun memang Jepang sering dijadikan sebagai contoh tentang urusan keimigrasian, wah, negara Jepang ini memang memiliki masalah dengan imigrasi ilegal, terutama dari Timur Laut dan Asia Selatan. Nah, ada kemungkinan nih bahwa si pembunuh adalah imigran ilegal yang menggunakan jasa kereta api Jepang untuk melakukan kejahatan dan kemudian melarikan diri lagi nih ke tempat lain, mungkin bahkan ke negara lain juga. Karena kan memang beberapa barang bukti berdasarkan jejak pasir ditemukan itu, wah, karena kan memang gak berasal dari Jepang. Dan dari sini pun polisi berspekulasi bahwa pembunuhnya adalah seorang pemuda yang menganggur. Karena pada tahun 1990-an, wah, Jepang ini juga sempat memasuki lost decade sama kayak kita. Periode depresi ekonomi di mana pengangguran kaum muda semakin meningkat. Dan pada tahun 2000 itu, tingkat pengangguran di Jepang lebih tinggi 4% dan tetap demikian sepanjang dekade ini. Upah warga Jepang stagnan, wah, dan tingkat konsumsi menurun. Dari semua inilah, wah, diteorikan bahwa seorang pemuda yang tidak dikenal dan tidak dibayar atau tidak bekerja dapat melakukan pembunuhan untuk meluapkan kekesalan atas kondisi ekonominya. Walaupun sebenarnya nggak banyak nih, wah, yang membantah teori ini. Namun balik lagi, teori ini tidak dapat membantu pihak kepolisian untuk menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Dan teori keempat adalah keluarga Miyazawa ini dibunuh oleh pihak developer taman kota. Ya walaupun memang gak banyak yang mendukung teori ini, tetapi ada beberapa orang yang berspekulasi bahwa keluarganya Miyazawa ini telah dibunuh oleh pihak developer kota karena menolak untuk pindah dari sana. Ingat kan cerita awal, dari 200 rumah di sana udah dibeli oleh pemerintah untuk dijadikan taman lagi. Keluarga Miyazawa dan ketiga keluarga lainnya lah yang memilih untuk bertahan di sana. Walaupun sekelilingnya udah pada pergi semua gitu loh. Itulah katanya mungkin dibunuh sama pihak developer. Ya, menurutku agak nggak masuk akal juga sih. Tapi memang teorinya juga sempat kedengar gitu kan. Kenapa? Karena memang pihak developer ini kan ingin menjadikan kawasan tersebut betul-betul full taman kota gitu kan. Full taman gitu lah, tanpa ada rumah satupun gitu loh. Dan hal-hal ini pula lah yang menjadi motif yang digunakan untuk membangun teori ini, Wak. Balik lagi, walaupun memang adalah beberapa orang yang menganggap teori ini adalah motif pembunuhan, tetap aja tidak ada cukup bukti untuk menginvestigasi pihak developer. Terus teori kelima, Wak, keluarga Miyazawa ini telah dibunuh oleh tentara Korea Selatan. Sebenarnya ada banyak tuh, Wak, indikasi bahwa pembunuhnya mungkin adalah warga negara Korea Selatan, ya kan. Nah, teori ini dibangun atas petunjuk bajunya si pelaku yang telah dicuci dengan air keras kaya mineral, sejenis air pemurni yang memang umum di Korea Selatan, Wak. Karena kan tadi menurut tim forensik, baju yang digunakan oleh si pelaku ini adalah baju yang dicuci bukan dengan cara Jepang. Dan dikuatkan lagi, Wak, dengan petunjuk bahwa DNA si pelaku ini mempunyai darah Korea atau Cina. Tapi balik lagi, petunjuk ini juga menemukan jalan buntu, Wak. Ini ada juga nih, Wak, ya, satu teori yang menurutku, wow, masa sih? Teori keenam adalah keluarga Miyazawa ini dibunuh oleh kekasih gelapnya si Mikio. Walau memang tidak banyak yang menginfokan, tapi ada nih, Wak, teori yang berkata bahwa Mikio ini sering terlihat beredar di dekat sebuah gay bar di dekat kota di tempat dia tinggal. Dan ada, Wak, yang percaya bahwa si Mikio ini mempunyai kekasih sesama jenis, ya Allah. Dan dari sinilah pendapat bahwa sebenarnya target dalam pembunuhan ini adalah Yasuko dan Nina. Kenapa? Karena melihat fakta bahwa Yasuko dan Nina ditikam lebih liar dan lebih banyak dibanding Mikio, ya kan? Tapi balik lagi, Wak, teori ini tidak dapat dibuktikan lebih jauh. Dan sampai saat ini, Wak, 21 tahun sudah berlalu, polisi tetap juga belum dapat mengungkap atau menangkap pelaku dari pembunuhan keluarga Miyazawa ini, Wak. Tapi pihak kepolisian Jepang tetap berjanji tidak akan berhenti melakukan penyelidikan atas pembunuhan kejam keluarganya Miyazawa ini. Pihak kepolisian pun bersedia memberikan 20 juta yen sebagai hadiah bagi siapa saja yang dapat memberikan polisi tips-tips berharga yang dapat membantu mereka untuk menemukan keadilan untuk keluarganya Miyazawa ini. Jadi memang kasus ini masih terbuka, Wak. Dan semoga aja kasus ini segera ditemukan titik terangnya dan si pelaku ini segera tertangkap. Amin. Oke, Wak, jadi itu tadi videonya. Gimana menurut kalian? Teori mana yang menurut kalian lebih masuk akal? Teori mana yang kalian anggap itu adalah motif pembunuhan dari keluarga Malang ini? Apakah yang bunuh itu pemain skateboard? Apa orang random depresi aja? Atau jangan-jangan betulan kekasih sama jenisnya Mikio nih, Wak? Please tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mantap. Oke,
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Apalagi habis itu? And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.